Hai, Sobat. Donghua. Tara-tatara. Merapat, merapat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Season 4. Yuk kita gaskan kakak. Tidak ada matahari dan bulan di wilayah Singi kuno, tetapi istana Master Abadi ini seperti dunia kecil, langit malam berkelahi, matahari yang terik terbit, dan penuh vitalitas di mana-mana. Ketika fajar berbintik terbit di jendela kayu, mata Sui Liuxiang bergerak perlahan-lahan terbangun dari tidurnya. Malam ini, dia tidur nyenyak dan nyaman, merasa bahwa semua beban dan belenggu yang telah menindasnya telah dilepaskan, dan dia tidak pernah begitu santai dan damai. Dia membuka matanya sedikit, dan melihat bahwa dia berbaring di lengan Chu Xingyun, yang terakhir sudah bangun, bersandar di ranjang bambu, menatap penuh kasih padanya, dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Bangun. Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengangkat rambut Sui Liuxiang. Gerakannya sangat ringan, dan suaranya sangat lembut, seolah-olah dia takut kalau Sui Liuxiang akan menghilang dari sisinya. Sui Liuxiang mengangguk, wajahnya dipenuhi senyum bahagia. Tadi malam, dia dan Chu Xingyun mengobrol lama, saling menceritakan pengalaman mereka selama 2 tahun terakhir, dengan rasa sakit, kejutan, kenyamanan, dan emosi, dan mereka saling memberitahu tanpa keberatan. Hanya dalam satu malam, mereka berdua mengenal satu sama lain dengan lebih baik, memisahkan hati mereka selama 2 tahun, dan melekat kembali pada segala sesuatu, yang lebih dekat dan lebih dihargai daripada sebelumnya. Setelah satu malam, saya bangun dari tidur saya dan mengesankan wajah orang yang dicintai, dan mata yang penuh dengan kesenangan. Perasaan semacam ini begitu indah sehingga Sui Liuxiang tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Karena sudah bangun, ayo bangun. Chu Xingyun menepuk punggung Sui Liuxiang, berdiri, dan melihat meja rias diletakkan di sudut ruangan, suara itu sedikit berkata. Liuxiang, aku untukmu buang itu. Terus, Sui Liuxiang menatap Chu Xingyun dengan sedikit terkejut. Chu Xingyun fokus pada kepalanya dan mengulurkan tangan untuk memeluk Sui Liuxiang di atas meja rias. Saudara Yun. Mata Sui Liuxiang masih tercengang, dan matanya menyapu, tetapi dia melihat bahwa Chu Xingyun dengan hati-hati mengeluarkan pensil alisnya dan memutar hati arang dengan lembut dengan jari-jarinya. Kenapa? Jangan percaya padaku. Chu Xingyun merasakan tatapan Sui Liuxiang, meludahkan lelucon di mulutnya, dan pada saat yang sama, jarinya sudah bertumpu pada tong pena, dan mengangkat pensil alisnya dengan lembut. Sui Liuxiang merasa terhibur dengan penampilan Chu Xingyun dan menggelengkan kepalanya, saya percaya Brother Yun, mari kita mulai. Sinar matahari pagi datang dari jendela dan jatuh pada wajah indah dan sempurna dari Sui Liuxiang, dan juga pada gaunnya. Chu Xingyun tersenyum samar dan perlahan mengangkat pensil alisnya di tangannya. Gerakannya sangat lembut, tetapi sangat rapi, setiap goresannya begitu halus dan tanpa hambatan, dan mata yang gelap dan dalam mencerminkan wajah dari air dan aroma, seolah-olah pensil alis di tangannya disilangkan, bukan bentuk alis, dan itu adalah cinta yang melonjak. Sui Liuxiang juga menatap Chu Xingyun. Dia bisa melihat dirinya di mata Chu Xingyun, dan pada saat yang sama, matanya semua adalah Chu Xingyun. Mata keduanya bertabrakan di udara, terjalin seperti asap dan kabut, melupakan beban, dan melupakan kebencian, semua pikiran diletakkan di belakang kepala, hanya satu sama lain di mata. Satu pukulan, menggambarkan cinta di hati Chu Xingyun. Dengan juling, kebahagiaan yang tercermin dalam hati Sui Liuxiang tercermin. 2 orang, satu gerakan pada satu waktu. Penggerak itu mengangkat alisnya, dan yang statis menatapnya. Pada saat ini, mereka seperti pasangan peri dalam gulungan, begitu luar biasa cantik, dan bahkan lebih memabukkan, seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa melepaskan mata mereka selama mereka sedikit terkondensasi. Oke, aku tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Chu Xingyun dengan lembut menurunkan pensil alisnya dan menatap wajah Sui Liuxiang, seolah dia mengagumi karya seni yang indah. Sui Liuxiang menggerakkan tatapannya, permukaan cermin yang halus memantulkan wajahnya yang cantik, di atas mata yang seperti kristal pandangan Willow melengkung, indah, sempurna, tanpa cacat, tidak bisa memilih kelalaian. Lukisan itu sangat bagus. Sui Liuxiang menatap cermin perunggu dengan terkejut. Istana Jiuhan penuh dengan murid perempuan. Di antara mereka, ada banyak orang yang jatuh ke desa dan jatuh ke kota. Susunan orang-orang ini sangat indah, seperti peri, tetapi tidak layak disebut dibandingkan dengan alis yang dilukis oleh Chu Xingyun.
Dalam kehidupan terakhir, setelah kami meninggalkan kota angin barat, kami mulai berkeliaran di dinasti Yunyun, dan menjalani kehidupan pasang surut. Pada kesempatan yang tidak disengaja, saya mengambil pensil alis dan sejak itu, Anda membiarkan saya membantu Anda setiap hari. Sariawan, bentuk Willow ini adalah bentuk alis favorit Anda, dan satu-satunya bentuk alis yang bisa saya gambar. Chu Xingyun berdiri di samping Sui Liuxiang, dengan kedua tangan di pundaknya, menatap melalui cermin perunggu dengan tatapan penuh kasih sayang pada wajah ini yang telah membuatnya jatuh cinta selama ribuan tahun, dan berkata dengan lembut, meskipun kau dan aku telah kembali dalam hidup saya, lintasan kehidupan telah berubah, tetapi ada beberapa hal yang tidak akan pernah berubah. Pensil alis saya hanya akan disebutkan untuk Anda, dan hanya untuk Anda. Jadi mulai sekarang, akankah saudara Yun mengangkat alis untukku setiap hari ketika dia bangun? Sui Liuxiang berbalik dan bertanya kepada Chu Xingyun bahwa ada air mata kristal di matanya. Sui Liuxiang tidak akan tahu tentang hal-hal dari kehidupan sebelumnya, tapi dia bisa merasakan ketulusan dan kelembutan dalam suara Chu Xingyun, seperti alis daun willow melengkung ini. Selama kamu tidak membenciku, dalam hidup ini, aku ingin menggambar alis untukmu. Chu Xingyun tersenyum lembut. Dia tahu bagaimana Sui Liuxiang peduli apakah dia bisa menggambar alis untuknya, yang benar-benar dia pedulikan adalah cinta menggambar alis untuknya. Apa yang dia inginkan begitu sederhana, Chu Xingyun, bagaimana mungkin dia tidak setuju? Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun hanya menawarkan pena untuk dupa aliran air. Dalam kehidupan ini, poin ini tidak akan berubah. Pena di tangan saya hanya untuk aroma air, dan saya lebih suka menyebutkan hidup saya. Pada saat ini, di luar istana, Sui Luoqiu berdiri di sana, matanya menatap pemandangan ini, dan dia tidak bisa menahan kegilaan, dia berdiri diam, matanya lembut seperti air, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Lama, ada senyum di wajahnya, dan tidak ada suara, tetapi dia meninggalkan rumah itu dengan tenang dan kembali ke pondok kayu. Saya tidak tahu kapan Sui Luoqiu memiliki sebotol kendi di tangannya. Kendi itu penuh dengan anggur bersih, memancarkan aroma anggur yang kuat, yang diisi di hutan bambu, seolah-olah udara telah menjadi manis. Sui Luoqiu mendongak dan menuangkan seteguk anggur ke mulutnya. Pada saat ini, dia tidak memiliki postur Yongya kemarin. Antara tangan dan kakinya, dia benar-benar membawa keberanian, tetapi lebih dari itu sangat menyedihkan. Bolehkah aku menulis seumur hidup dan melukis alisku? Kaisar Tianyi, kamu pernah mengatakan hal ini kepadaku, tetapi di mana kamu saat ini? Sui Luoqiu mengangkat matanya dan memandang ke langit, seolah-olah melampiaskan, dia mengeluarkan suara yang merendahkan diri. Dia mengangkat kendi dan menumpahkan anggur yang bagus itu. Untuk sesaat, anggur itu tumpah, bercampur dengan kekhawatiran Sui Luoqiu, dan jatuh ke tanah, menyebar ke setiap sudut hutan bambu. Satu hutan, dua tempat, tetapi dicampur dengan kesedihan dan cinta, itu benar-benar menghela nafas. Hanya 10 hari dari penutupan misteri bintang kuno, tetapi dalam 30 hari dari misteri bintang kuno bahwa laju aliran waktu telah melambat 3 kali. Ledakan. Suara ledakan memekakan telinga terdengar, dan di hutan yang sepi, seekor sapi unicorn jatuh dengan deras, dan tubuh seperti bukit yang besar itu runtuh, menyebabkan tanah bergetar hebat dan menyebabkan gempa bumi yang dahsyat. Di depan tubuh sapi pedang unicorn, 2 sosok berdiri. Kedua pria itu, yang satu memegang pedang panjang kuno dan yang lainnya memegang jam kuno emas, semuanya memancarkan kekuatan surga dan bumi, menatap langsung ke tubuh sapi pedang unicorn dengan senyum di sudut mulutnya. Mereka benar-benar Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao. Sejak pergantian dunia rahasia, keduanya telah menjadi teman satu sama lain, berkeliaran di kuil-kuil utama, mengumpulkan harta sambil mengumpulkan ki abadi, panennya cukup kaya, dan telah berhasil memasuki ranah yin dan yang. Pedang banteng satu tanduk di depannya telah dibudidayakan memiliki 4 tingkat yin dan yang, jika dia berada di luar, bahkan prajurit dengan 5 tingkat yin dan yang tidak akan berani menjadi musuh. Dapat dilihat bahwa kekuatan kedua orang ini telah sangat meningkat. Setelah bintang-bintang jatuh, dunia kuno bintang-bintang telah sepenuhnya berubah. Tidak hanya harta di mana-mana, kecepatan budidaya bahkan lebih seperti dewa, itu telah meningkat lebih dari 10 kali, tetapi sayangnya, kali ini besok, kita akan pergi. Lin Jingxuan menyeka Luo Seng darah binatang buas pada pedang kuno memandang puncak pusat di depan dengan keengganan.
Setelah petualangan kali ini, latihan kultivasinya telah sepenuhnya stabil di dalam yin ganda dan yang, jika ia dapat terus berlatih selama beberapa hari, ia bahkan dapat melangkah ke dalam triple yin dan yang. Untungnya, waktu untuk meninggalkan dunia rahasia bintang-bintang kuno telah tiba, besok saja. Tempat suci kultivasi, dia tidak ingin pergi. Sungguh. Gu Tianjiao mengangguk, tetapi sudut mulutnya terangkat dengan lengkungan dingin, berkata, adalah hal yang baik untuk dapat meninggalkan dunia rahasia bintang-bintang kuno. Ini berarti bahwa segera kita dapat berada di pusat perhatian. Di atas ring, orang gila dan Luo Yun hancur dan memenangkan kemuliaan tanpa akhir. Setelah mendengar dua nama ini, mata Lin Jingxuan segera jatuh, dan berkata dengan dingin dan percaya diri. Sangat sederhana untuk merusak, saya ingin membuat mereka menyia-nyiakan orang, dan saya tidak pernah bisa berdiri di depan saya. Dengan itu, dia menggoyang-goyangkan lengan kanannya, dan bila terang berkilau mekar di seluruh tubuh sapi pedang bertanduk satu, dan jatuh di dinding gunung di depannya, memotong seluruh lereng bukit. Suara gemuruh datang. Ketika bukit itu pecah, bebatuan pecah dan kekuatan spiritual kewalahan. Kekosongan itu bergetar hebat, angin dan awan berubah, dan penglihatan itu sangat mengerikan. Pada saat yang sama, raungan datang dari jurang yang dalam 100 mil jauhnya. Su Jingan dan Su Muzao menyapu tubuh mereka menjadi dua aliran cahaya langit, lari dari jurang yang gelap dan menyapu ke puncak pusat dengan kecepatan penuh, yang luar biasa cepat. Kultivasi mereka berdua juga telah memasuki tingkat yin dan yang. Ini adalah dunia yang berat. Kekuatan surga dan bumi melilit mereka. Antara satu lari dan yang lain, itu dapat menarik resonansi yang sangat lemah antara langit dan bumi. Nona Liu, masih tidak mau pergi bersamamu. Su Jingan melihat ke samping, di mana cahaya ungu yang indah melintas, juga menuju puncak pusat. Beri dia waktu. Su Muzao tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sebelum dunia rahasia berubah, Gu Jingtian mengirim Liu Xiun pergi dari kota kuno, dan yang terakhir secara alami tidak terluka. Selama waktu ini, mereka bertemu berkali-kali, tetapi mereka tidak pergi bersama seperti sebelumnya, dan bahkan kata-kata percakapan itu menyedihkan. Meskipun kematian Gu Jingtian layak mendapat dosa, tetapi bagi Liu Xiun, pukulannya sama besarnya. Jika orang-orang yang membantai Gu Jingtian gila, itu akan baik-baik saja, tetapi itu karena dia memiliki kesan yang baik tentang Chu Xingyun. Di bawah mentalitas yang kontradiktif seperti itu, Liu Xiun menjadi diam, hampir semua berjalan sendirian, hanya satu sosok. Su Muzao terdiam, melihat ke tempat di mana kuil Qixing berada, dan berkata, di mana Baili gila, dia masih menunggu. Setelah mendengar ini, Su Jingan menghela nafas dan berkata, saya telah berada di sana sejak perubahan. Saya telah membujuknya kemarin, tetapi dia mengatakan bahwa selama Tuhan Luo Yun tidak muncul dalam satu hari, dia tidak akan pergi dalam satu hari, bahkan jika wilayah Gusing ditutup, dia tidak akan meninggalkan setengah langkah. Kau ingin membujuknya lagi? Su Muzao tidak tahan. Besok wilayah rahasia Gusing akan ditutup. Ketika dibuka kembali, tidak ada yang bisa mengatakan dengan jelas, bahkan mungkin tidak pernah terbuka. Chu Xingyun duduk diam di atas batu raksasa, matanya tertutup sepanjang waktu, dan seluruh tubuhnya bersinar, seolah-olah itu telah berubah menjadi pusaran tak berujung, terus-menerus menelan kekuatan surga dan bumi dalam kehampaan. Kekuatan surga dan bumi jatuh, dan kekuatan spiritual mekar. Dia bisa dengan jelas merasakan resonansi suara langit dan bumi. Tampaknya pada saat ini, dia telah bergabung dengan surga dan bumi. Kerangka seluruh tubuh terus merayap, dan sebuah pola misterius muncul. Dalam lingkungan yin yang, kerangka seluruh tubuh akan menunjukkan pola langit. Pola ini dapat membuat mereka merasakan keberadaan kekuatan langit dan bumi. Bahkan jika mereka seperti bagian dari surga dan bumi, kekuatan mereka dapat sangat ditingkatkan. Setelah waktu yang lama, mata Chu Xingyun tiba-tiba terbuka dan menarik napas dalam-dalam. Dia menatap matanya, langit yang luas sepertinya menjadi lebih jelas, dan dia bisa merasakan kekuatan dunia yang mengalir. Yin dan Yang realem, sudah selesai. Merasakan kekuatan langit dan bumi di tubuhnya, Rao adalah pikiran tenang Chu Xingyun, dan juga menunjukkan sentuhan kejutan, dan senyum di wajahnya tebal. Memasuki bidang yin dan yang, prajurit dapat menggunakan kekuatan surga dan bumi untuk menampilkan berbagai cara misterius, hanya dengan memasuki bidang ini ia dapat dianggap sebagai kekuatan tertinggi yang nyata.
Sebulan yang lalu, Chu Xingyun tidak lebih dari 5 roh dari roh surgawi, dan dia jauh dari alam yin dan yang, bahkan jika dia mengalami dengan kemampuannya, akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai langkah ini. Namun, di bawah pengajaran hati-hati Sui Luoqiu, dalam sebulan terakhir ia memasuki ranah yin yang peningkatan kecepatan yang mengerikan hanya dapat dicapai oleh ranah kaisar kuat Sui Luoqiu. Jika Anda mengubah orang lain, meskipun itu hanya mimpi, jangan berani ilusi adegan ini. Ketika Chu Xingyun diam-diam bahagia, Sui Luoqiu dan Sui Liuxiang telah datang. Sui Luoqiu memandang Chu Xingyun dari atas ke bawah, dan akhirnya mengangguk puas. Promosi ini sangat lancar, keadaannya stabil, dan kekuatan dunia juga marah. Itu sempurna. Setelah melangkah ke ranah yin yang, kekuatan surga dan bumi akan memurnikan seluruh tubuh. Tingkat pemurnian berbeda di antara orang-orang. Semakin stabil dunia, semakin tinggi tingkat pemurnian. Orang yin dan yang kuat seperti Qi Yang Sen berada dalam keadaan tidak stabil dan suasananya rapuh. Meskipun kultivasi adalah untuk mencapai bobot yin dan yang, sangat sulit untuk menguasai kekuatan langit dan bumi, dan ia tidak dapat mengerahkan esensinya. Di sisi lain, sekelompok jenius jahat seperti Su Muzhao dan Gu Tianjiao memiliki dasar yang kuat. Begitu mereka memasuki yin dan yang, mereka akan dapat memperbaiki diri dengan kuat, dan mereka dapat jauh melampaui Qi Yang Shen. Namun, dibandingkan dengan Chu Xingyun, mereka masih jauh di belakang. Selama sebulan terakhir, Chu Xingyun, terlepas dari bimbingan yang ia terima atau sumber daya yang ia gunakan untuk berkultivasi, telah menjadi keberadaan yang tidak ada habisnya. Siapapun, bahkan Kaisar Wu Huang, pasti gila. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa resonansi antara dia dan surga dan bumi pada saat ini telah mencapai tingkat kesempurnaan yang legendaris. Hampir di antara mengangkat tangan dan kakinya, dia dapat merasakan kekuatan surga dan bumi, apakah itu untuk kekuatan atau kecepatan kultivasi. Memiliki efek yang tak tertandingi. Ini semua berkat bantuan Sui Senior. Chu Xingyun membungkuk dalam-dalam pada Sui Luoqiu. Memang, tanpa bantuan Sui Luoqiu, bahkan jika Chu Xingyun memiliki banyak petualangan, dia tidak akan dapat mencapai kondisinya saat ini. Dalam sebulan, dia dipromosikan ke tingkat kelima terus-menerus, dan dia masih bisa merasakan resonansi langit dan bumi dengan sempurna. Hasil seperti itu terlalu mengejutkan. Jika itu bukan pengalaman pribadi Chu Xingyun, dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Kamu dan aku sangat terkait. Aku akan memberimu beberapa petualangan, dan itu bukan apa-apa. Terlebih lagi, untuk membantu kamu adalah untuk membantu diriku sendiri, kamu tidak perlu berterima kasih. Sui Luoqiu melambaikan tangannya, berpura-pura santai, tapi warna kepuasan di wajahnya telah mengkhianati pikiran sejatinya, dan Chu Xingyun dapat mengambil langkah ini, dia juga sungguh-sungguh bahagia. Tiba-tiba, Sui Luoqiu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, karena kamu telah berhasil memasuki dunia yin dan yang, pedang anehmu, apakah kamu? Sebelum kata-katanya selesai, Chu Xingyun mengangguk dan merespons, membalik telapak tangannya dan mengeluarkan epi lubang hitam. Saat epi lubang hitam muncul, lengan kanan Chu Xingyun tiba-tiba jatuh, gigi perak mengepal, lengan Viantin berkilau dengan cahaya perak dan putih, dan kekuatan 12.000 hantu meledak. Di lengannya, iga hijau meledak, seolah-olah naga itu tidak aktif, itu menakjubkan. Setelah saya memasuki dunia yin yang, berat epi lubang hitam telah mencapai 100.000 kati. Suara berat Chu Xingyun membuat mata Sui Liuxiang bergetar dengan keras. 100.000 kati epi begitu mengerikan. Jika berat jatuh secara vertikal, bahkan tanah harus ditembus. Dan, Chu Xingyun meregangkan nada, memegang epi lubang hitam dengan kedua tangan, pikirannya bergerak sedikit, matanya terbuka dan tertutup, dan di atas tubuh pedang lubang hitam epi, ada gelombang aneh seperti gelombang. Setelah kemunculan pola aneh ini, nafas epi black hole tampaknya telah sedikit berubah, selain menjadi tebal dan tanpa depan, tampaknya memiliki perasaan boros dan kasar. Sui Luoqiu menatap Chu Xingyun dengan sedikit keraguan. Tetapi melihat bahwa Chu Xingyun mengambil pedang panjang dari cincin penyimpanan, tingkatnya tidak tinggi, itu hanya Raja Tato. Saya melihat tangan Chu Xingyun dibuang, dan meninggalkan pedang panjang Raja Tinggi, dan kemudian matanya tenggelam, dengan dingin mengembun, melihat ke arah di mana pedang panjang Raja jatuh, lengannya sedikit gemetar, dan epi lubang hitam keluar dari angin. Hei Yue! Teriakan dingin keluar dari mulut Chu Xingyun. Gelombang di epi lubang hitam, masih hidup, mulai melayang ringan.
Pedang itu seperti cahaya hitam, melewati langit, pengeboman besar-besaran terhadap pedang raja. Suara gemeretak yang tajam terdengar, dan di bawah tatapan Sui Luoqiu dan Sui Liuxiang, pedang panjang instrumen kerajaan, hancur oleh lubang-lubang hitam, dan tubuh pedang itu hancur berkeping-keping, tidak dapat jatuh dari udara. Satu pedang menghancurkan raja. Sui Luoqiu tidak bisa menahan nafas. Dengan kekuatannya, tidak sulit untuk menghancurkan artefak kerajaan, tetapi perilaku kultivasi Chu Xingyun, tetapi berat Yin dan Yang, bahkan jika tubuhnya kuat, tidak mungkin untuk menghancurkan artefak kerajaan, bahkan yang paling umum seorang Raja Pola. Ini adalah kekuatan magis ketiga dari kebangkitan lubang hitam. Sui Luoqiu mendekat, dan dia menemukan bahwa wajah Chu Xingyun menjadi pucat dan napasnya dipercepat. Jelas, pedang itu hanya memakan banyak. Chu Xingyun melirik ke api lubang hitam, dan berkata, "Setelah saya melangkah ke alam Yin dan Yang, kekuatan spiritual bisa menyentuh interior lingkaran hitam, dan saya juga membangunkan kekuatan gaib okultisme hitam. Di bawah desakan penuh, tekstur dapat dengan mudah memusnahkan senjata raja tanpa merusak. Lebih jauh, bagian dalam lingkaran hitam dibagi menjadi 9 tingkat. Setiap kali tingkat kultivasi saya meningkat 1 tingkat, saya bisa masuk lebih dalam. Jumlah pola hitam yang tidak jelas dapat meningkatkan 1 dan menghancurkan lebih banyak dewa." Chu Xingyun melirik taji di matanya. Selama pidatonya, dia sangat bangga dan cukup puas, tapi segera wajahnya tiba-tiba menjadi tak berdaya, menambahkan. "Satu-satunya hal yang membuatku merasa tak berdaya adalah beratnya lubang-lubang hitam, maka akan meningkat, dan peningkatannya tidak lagi 10.000 jin, tapi 100.000 jin. Oke, bagaimana kelanjutannya? Simak episode berikutnya.